Ini kisah nyata, Bre, di mana seorang ayah tega menghabisi darah dagingnya sendiri dengan alasan kehormatan keluarga dengan cara yang sangat mengerikan. Neng Romina, gadis cantik asal negara Iran yang menjadi korban temperamen ayahnya. Setelah ayahnya tahu anak gadisnya menjalin asmara dengan pria berbeda aliran kepercayaan. Tanpa basa-basi, langsung aja masuk. Nah, di kaki pegunungan wilayah Thales, Provinsi Gilan, Iran Utara, terletak sebuah desa bernama Sepid Sangbin. Nah, di sanalah tinggal seorang gadis remaja cantik bernama Neng Romina Asrafi. Nah, dia ini berusia 13 tahun, yang saat itu hampir mencapai 14 tahun. Di mata hukum internasional, ia hanyalah seorang anak yang seharusnya menikmati masa mudanya. Tetapi, di balik dinding rumahnya, Neng Romina hidup dalam tekanan budaya patriarki yang kaku. Dan ayahnya bernama Reza Asrafi, seseorang yang sangat keras, galak, dan temperamental. Kisah ini bermula dari keputusasaan seorang anak untuk mencari kebebasan, teman-teman, yang berujung pada cinta yang salah dan berakhir dengan pengkoitan paling kejam oleh orang yang seharusnya melindungi dia, yaitu ayahnya. Nah, diketahui Neng Romina ini telah menjalin hubungan asmara dengan Kang Bahman Kapari, seorang pria berusia 29 tahun. Antara Neng Romina dan Kang Bahman ini selisih usia yang lumayan jauh, ya kacak 15 tahunan lah. Nah, ketika Mang Reja, ayahnya Neng Romina ini tahu, dia sangat marah dan menentang keras hubungan anaknya dengan Kang Bahman dengan banyak alasan. Mulai dari perbedaan usia, perbedaan aliran keyakinan, ya, di mana keluarga Neng Romina ini menganut aliran Syiah. Nah, sedangkan Kang Bahman menganut ajaran Sunni. Nah, hingga masalah ekonomi ada perbedaan gitu. Nah, akan tetapi penolakan itu tidak dibicarakan secara baik-baik oleh ayahnya. Ujug-ujug marah-marah. Nah, disertai dengan suasana rumah yang semakin mencekam bagi Neng Romina. Sehingga Neng Romina semakin depresi. Makin kagak betah dia di rumah. Karena merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah ini nih, pada pertengahan Mei 2020, Neng Romina ini melarikan diri bersama Kang Bahman. Tetapi sayangnya pelarian itu hanya bertahan 5 hari, Bre. Polisian melacak keberadaan mereka. Atas laporan orang tua Neng Romina, kemudian mereka ditemukan di kota Antara namanya, sekitar 120 km dari rumah. Nah, di kantor polisi inilah terjadi titik balik fatal yang seharusnya kepolisian ini mencegah terjadinya tragedi ini. Nah, ketika Neng Romina ini berada di hadapan hakim dan polisi, Neng Romina sempat memohon-mohon sambil nangis jejerowokan karena ayahnya Mang Reja ini galak, temperamen, dan kagak main-main kalau lagi marah dia. Tolong saya, Pak, saya tidak ingin pulang. Kalau saya pulang habis saya, Pak. Pasti saya akan diginiin, Pak, dibunuh. Nah, kata dia gitu sambil nangis sambatan Neng Romina. Tetapi orang-orang penegak hukum saat itu buta, Bre. Kagak ngelihat kalau anak ini benar-benar ketakutan. Hakim sama polisi kerja cuma berdasarkan teks hukum, tidak menggunakan perasaan dan nulari perlindungan terhadap manusia, apalagi ini anak perempuan. Bagi mereka, Neng Romina ini adalah anak di bawah umur dan ayahnya adalah wali mutlaknya. Mereka ini cuma menganggap sebagai masalah keluarga biasa gitu. Dan kemudian aparat menyerahkan Neng Romina ini kembali ke tangan ayahnya. Kemudian Mang Reja Asrafi menjemput putrinya dengan sikap tenang, namun menyimpan amarah yang begitu besar dan berpura-pura seolah-olah semua akan baik-baik saja di kantor polisi. Dan di balik ketenangan itu, sebuah rencana keji sedang direncanakan. Fakta yang paling mengerikan dari kasus ini adalah adanya unsur perencanaan, Bre. Dari laporan investigasi mengungkap bahwa sebelumnya nih, sebelum melakukan eksekusi, Mang Reja sempat menelpon seseorang pengacara. Pertanyaannya sangat spesifik dengan apa yang dilakukan kepada anak gadisnya. Dia bertanya, hukuman apa yang akan diterima seorang ayah jika membunuh anaknya, kepada pengacara. Kemudian si pengacara ini menjelaskan sesuai dengan hukum yang berlaku di Iran, seorang ayah yang mengakhiri hidup anaknya kecuali dari hukum kisos. Nah, hukuman mati di sana itu tradisi. Nah, dia akan dipenjara dan membayar denda. Mendengar jawaban itu, Mang Reja merasa mendapatkan kesempatan bahwa dengan mengkoitkan Neng Romina, anaknya sendiri, nyawanya masih aman. Bagi Mang Reja, mengakhiri hidup Neng Romina adalah satu-satunya cara untuk mencuci aib dan memulihkan nama baiknya di mata tetangga yang mulai mengolok-olok keluarga mereka karena pelarian putrinya.
Nah, dan tanggal 21 Mei 2020 tragedi itu terjadi, Bre. Pada saat Neng Romina sedang tidur siang di kamarnya, tempat yang seharusnya menjadi zona paling nyaman nih bagi anak-anak, Mang Reza Asrafi masuk membawa sebuah sabit pertanian yang tajam. Tanpa belas kasihan, ia menggodot langsung lehernya sendiri hingga kelapanya. Setelah melakukan perbuatan keji itu, Mang Reza bersikap tenang. Kemudian dia keluar rumah dengan tangan memegang sabit yang masih berlumuran cairan merah Neng Romina. Dengan tenang ia mengakui perbuatannya kepada warga sekitar dan berkata bahwa dia telah membersihkan kehormatan keluarganya dengan cara mengakhiri putrinya. Kemudian Mang Reza menyerahkan diri nih ke polisi. Mang Reza tetap meyakini bahwa tindakannya ini benar secara budaya. Kemudian ibu Neng Romina yang bernama Cerana Dasti menemukan jenazah putrinya dalam keadaan sangat mengerikan, Bre. Bagaimana mungkin seorang ayah tega melakukan perbuatan itu kepada putrinya sendiri? Sampai iblis pun melohok ketika melihat perbuatan Mang Reza ini. Sadis. Betapa hancur seorang perasaan ibu melihat anak gadisnya yang berbaring dengan keadaan kelapa terpisah. Kemudian Cerana ini menuntut suaminya agar dihukum, agar dia merasakan penderitaan anaknya. Akan tetapi tembok hukum menghalanginya, Bre. Dan kemudian dunia internasional tahu bahwa di Iran ada kejadian seperti itu. Dunia gempar, Bre. Tagar Romina Asrafi menggema di seluruh media sosial hingga ke mancanegara. Akan tetapi kemarahan publik tidak bisa mengubah hukum dan undang-undang yang sudah tertulis, dan pihak pengadilan tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan kemudian pada Agustus 2020 vonis dijatuhkan. Mang Reza Asrafi, ayah Neng Romina ini divonis 9 tahun penjara dan membayar dia. Dia itu uang pengganti uang darah disebutnya di sono. Vonis 9 tahun di negara itu merupakan hukuman yang udah maksimal, Bre, untuk kategori kasus Neng Romina ini. Tapi kok kayak nggak adil banget gitu ya dibandingkan nyawa yang hilang nih. Belum nanti ada potongan-potongan remisi atau Agustusan atau apalah kayak di sini begitu ya. Yang berarti genapnya nggak nyampe 9 tahun, paling berapa tahun. Nah, kemudian Kang Bahman Kapari, pacarnya Neng Romina ini divonis 2 tahun penjara, Bre, atas tuduhan penculikan anak di bawah umur. Ya walaupun sebenarnya dia bukan culik. Kasus kematian Neng Romina akhirnya memaksa pemerintahan Iran mengesahkan undang-undang baru perlindungan anak. Mereka menyebutnya Romina's Law pada Juni 2020. Namun, undang-undang ini datang terlambat bagi Romina. Dinilai masih belum cukup kuat karena tidak mencabut hak istimewa ayah dalam kasus pembunuhan. Tragedi Romina Asrafi adalah pengingat paling kelam bahwa tempat yang seharusnya paling aman bagi seorang anak-anak terkadang justru menjadi tempat paling mematikan. Betapa mengerikannya ketika ego seorang ayah dengan alasan kehormatan dia menghapus naluri seorang ayah yang seharusnya melindungi darah dagingnya sendiri. Sejatinya Neng Romina tidak hanya dibunuh oleh ayahnya, tetapi juga oleh ketulian lingkungan, hukum yang kaku, tetangga yang bergunjing, dan tradisi yang menempatkan reputasi sosial di atas nyawa manusia. Ketika seorang anak memohon untuk tidak dipulangkan karena takut dibunuh ayahnya, sistem hukum malah menyerahkannya, Bre, kepada Algojo atas nama prosedur. Dan saat itulah kita menyaksikan matinya nurani. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya karena saya cuman manusia, bukan nabi, boy. Saya Thomas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.